Perkenalkan, saya Muhammad Iman dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Izin Pak untuk mewawancarai skripsi saya yang berjudul Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Pang. Langsung saja Pak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana peran Kepala Dinas Sosial dalam menangani permasalahan anak pang di Kota Cilegon? Penanganan anak pang yang ada di Kota Cilegon, pihak dinas khusus dari bidang rehabilitasi sosial ini kita tidak diberi kewenangan untuk merazia. Yang diberi kewenangan untuk merazia adalah Satpol PP dan pihak kepolisian. Di strategi yang diambil di saat anak pang itu dikirim ke melalui dinsos, kita rehabilitasi. Setelah kita rehabilitasi itu akan dilakukan oleh dinsos, akan kita lakukan dikirim ke rumah singgah. Rumah singgah itu SPP-nya selama 7 hari. Yang dilakukan di rumah singgah yaitu bentuknya assessment. Nah, assessment itu kita tanyakan juga kebutuhan dari pang ini, baik itu kronologisnya jadi anak pang ataupun kebutuhan dasar yang diinginkan anak pang. Itu pun kalau ada kiriman dari Satpol PP dan pihak kepolisian. Baik Pak, lanjut Pak. Ada hambatan nggak sih Pak dalam penerapan sistem dan prosedur penanganan anak pang di Kota Cilegon? Kalau hambatan atau sistem, kita tidak ada hambatan selama ada kiriman ataupun bawaan dari Satpol PP ataupun kepolisian. Kita berusaha memanusiakan selayaknya manusia. Kita rehabilitasi. Berarti sistem dan prosedurnya itu apa ya Pak? Sistemnya yang saya bilang tadi gitu. Kita dinsos ini tidak diberi kewenangan untuk merazia. Walaupun kita tahu ada anak pang kalau di jalanan di perempatan lampu merah, selama belum dirazia oleh satpol ataupun kepolisian, kita nggak tahu kenapa nggak dirazia. SOP-nya tadi waktu kita menemukan atau tidak merasakan. Kalau yang sudah benar-benar merasakan sih pasti dikirim ke dinas sosial. Kalau sudah ada dinas sosial ya kita urus. Bagaimana implementasi strategi penanganan anak pang di Cilegon? Strategi untuk penanganan dalam 3 tahun terakhir ini? Dalam 3 tahun terakhir ini terus terang karena saya menjabat dari 1 Januari 2024 ya, belum ada 2 tahun, belum pernah menangani anak pang. Berarti sejauh ini Pak ya, belum pernah ada kasus anak pang yang yang dibawa ke dinsos itu Pak? Selama dari Januari 15 Januari 2024 sampai ke sini belum pernah Pak. Belum pernah. Pertanyaan selanjutnya Pak ya, apakah anggaran yang dialokasikan cukup Pak untuk penanganan anak pang di Kota Cilegon ini? Kalau untuk anggaran anak pang itu kita bentuknya sesuai Kemensos 9 tahun 2018 mengenai SPM, standar pelayanan minimum, yang terdiri dari disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, dan ya pengemis dan gepeng gitu ya, pengemis dan gepeng itu ditangani dianggarkan melalui dinsos
kita merehabilitasi anggaran itu cukup. Artinya rehabilitasi yang ada di anggaran itu hanya mamin, jadi makan minum selama di rumah singgah. Jadi kalau ada anak pang sakit ataupun ini betul kondisinya tidak sehat, kita rujuk melalui RSUD dan itu dibiayai oleh Dinsos. Karena yang diambil dari Dinsos ini bukan orangnya, tapi terlantarnya. Jadi keterlantarannya baik itu ODGJ ataupun pengemis, di saat itu terlantar bisa Undang-Undang 34, Undang-Undang 45, masa 34, artinya orang pakai mesin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu biasanya makanya pengantar. Kalau terkait jumlah pegawai, ada berapa sih Pak jumlah pegawai yang menangani anak pang ini di Kota Cilegon dari Kalau di Kota Cilegon ini anak pang masuknya dalam kategori pengemis atau anak jalanan, gepeng ya, gelandangan, maksudnya gepeng, gelandangan dan pengemis. Itu di Dinsos ini ada 4 bidang. Satu itu bidang Dinsos, 2 itu bidang rehabilitasi sosial, itu bidang saya, 3-nya bidang pemberdayaan sosial, 4-nya bidang bencana. Nah, untuk anak pang ini masuknya ke bidang rehabilitasi sosial. Jumlah dari personel kita untuk PNS ini kita ada 6 di bidang rehabilitasi sosial. Selebihnya itu ada, kalau totalnya ada 24. Itu PNS-nya 6, dibantu dengan TRC itu 9 orang, terus untuk ada rumah singgah 3 orang, dan di pelayanan BPJS itu juga 3 orang. Selebihnya di kantor. Itu jumlahnya 24. PNS 6 orang terdiri dari kasih dan pejabat fungsional, kabin dengan pejabat fungsional. Dengan 24 pegawai tersebut, apakah cukup Pak untuk penanganannya? Untuk penanganan sih sebenarnya kalau dibilang cukup, nggak cukup sih, nggak cukup gitu. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin gitu untuk penanganan amanat SPM itu, standar pelayanan minimum, yang terdiri yang saya sebutkan tadi, Pansel terlantar, Desainer terlantar, antar dan gepeng. Itu yang berbunyi di SPM. Karena tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu artinya kesannya papan dan sebagainya. Menurut Bapak, sumber daya apa Pak yang dibutuhkan untuk mewujudkan strategi yang dibuat, entah seperti penambahan pegawai atau sarana prasarana gitu? Sebenarnya kalau untuk ini ya bidang di rehabilitasi sosial itu banyak sih, baik itu regulasi seperti adanya rumah singgah yang SOP-nya 7 hari, itu belum ada tenaga medis ataupun tenaga rohaninya, kalau adanya Peksos. Kekurangannya itu karena tidak ada satgas di rumah singgah itu, dan SOP-nya minim 37 hari. Jadi untuk pemberdayaan ini kurang maksimal gitu. Kalau umpamanya rumah singgah istilahnya menjadi semacam UPT gitu, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Rumah singgah itu bisa ada taman rumah singgah atau rumah singgah, itu bisa di ini kalau menjadi UPT gitu. Sayangnya rumah singgah ini belum menjadi UPT. Dan yang selanjutnya, apa faktor
internal dan eksternal yang menghambat Dinsos ini dalam keberlangsungan strategi penanganan anak pang di Kota Cilegon ini? Internal sih terutama ya anggaran sih. Anggaran gitu. Kalau faktor eksternalnya kemungkinan ya kita sosial, artinya apa ya, harus duduk bareng gitu dengan OPD yang lain untuk maksimal dalam penanganan khusus pangan. Harus erat lagi koordinasi dan konsolidasinya. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ini cuma karena sesuai struktur pertanyaan, apakah terdapat regulasi dan kebijakan yang mendukung strategi Dinsos Kota Cilegon penanganan anak pang di Cilegon? Ya regulasinya seperti saya katakan tadi, itu Permensos 9 tahun 2018 mengenai SPL. Permensos nomor Permensos 9 tahun 2018. Dan yang paling mendasar sekali sih untuk penanganan pang ya UUD 45 pasal 34. Pelaksanaan program dari Dinsos ini dalam penanganan anak pang di Kota Cilegon. Sejauh ini sih untuk penanganan seperti saya tadi, kalau untuk kekhususan dari anak pang kita dari Januari itu belum menangani, tapi kalau untuk Bilana ataupun yang lainnya kita biasanya kerjasama dengan balai pelatihan yang ada di Rangkas. Ada balai pelatihan, kita biasa pernah mengirimkan 5 orang, kadang 3 orang untuk dilakukan pelatihan. Tapi sayangnya terkadang kita sudah kirim ke sana gitu ya. Ini bukan bicara anak pang ya, karena kita belum menangani, ini gepeng yang lain ya. Terkadang sudah kita kirim ke sana gitu, tadinya peserta itu 5 jadi 3 gitu, nggak sampai selesai. Padahal di sana itu sebenarnya itu ada atensi. Artinya setelah ada pelatihan itu, kalau nggak salah katakanlah ada seminggu dan 9 gitu, setelah selesainya diberikan atensi. Jadi atensi itu berbentuk kebutuhan yang diinginkan dari gelandang tersebut, semacam pengen bikin warung, tadi dikasihlah sembako, pengen umpamanya buka bengkel, dikasihlah peralatan bengkel. Sebenarnya program itu ada gitu. Pertanyaan terakhir nih Pak ya, ada nggak sih Pak saran atau strategi untuk Dinsos ini Pak dalam penanganan anak pang ini? Saran strategi. Kalau saran untuk penanganan anak pang ini ya baiknya gitu kan, instansi-instansi yang terkait agar istilah memberdayakan anak-anak pang ini harus dirajia gitu. Karena kalau tidak dirajia, bagaimana kita merehabilitasinya? Sedangkan tugas rehabilitasi dinas sosial gitu. Selama belum ada kiriman dari desa ataupun dari kepolisian, kita nggak bisa merehabilitasi dari orang-orang tersebut. Dan kita juga terkadang ada diminta untuk pelatihan gitu, karena sifatnya anak-anak pang ini nomaden gitu kan ya. Jadi kita kesulitan gitu tuh, kesulitan untuk merekrut untuk pelatihan tersebut. Mungkin itu saja Pak pertanyaan saya pada Pak. Terima kasih Pak Ya, sudah sama-sama. mendapatkan waktu untuk bisa diwawancara untuk kebutuhan skripsi saya Pak. Ya.